بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمرتك الخير لكن ما ثمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وما استقمت فما قولي لك استقمي وما استقمت فما قولي لك استقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه وأزواجه وجميع درة ساداتنا علب علوي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى رأولي هذا البدل عبد الله بن علي الحداد علي بن عمر يدرس وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن والدينا والديكم وعمواتنا وعمواتكم أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. فصل. إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Wa tahrumut taharatu, dan haram at-taharatu bersuci, bil ma'il musabbal, dengan air yang diwakafkan lisyurbi, untuk minum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, meneruskan di dalam akhir tentang pembahasan air dua kullah. Kemarin dibahas ukuran air dua kullah dan perbedaan air dua kullah dan bukan dua kullah. Kemarin dibahas air dua kullah kurang lebih 217 liter. Kemudian dikatakan di sini wa tahrumut taharatu, haram taharah, bersuci, bil ma'il musabbal, dengan air musabbal, yaitu air yang diwakafkan
musabbal lisyurbi untuk minum. Air jika sudah diwakafkan untuk minum, maka air tersebut haram digunakan untuk bersuci. Apa maksud air yang diwakafkan untuk minum? Air itu bisa diwakafkan, sebagaimana tanah bisa diwakafkan. Tanah diwakafkan untuk masjid, jadi masjid. Tanah diwakafkan untuk madrasah, jadi madrasah. Tanah diwakafkan untuk kuburan, juga jadi kuburan. Air itu bisa diwakafkan sumbernya untuk macam-macam. Ada air diwakafkan sumbernya bisa digunakan untuk segalanya. Ada kadang-kadang, kalau di sini jarang, kalau di Hadramut mungkin atau tempat-tempat yang panas, itu di jalan-jalan atau dekat masjid ada sumber air. Kemudian ada filternya, biasa digunakan untuk minum. Memang lain airnya, mungkin ada filternya sebagian, sudah ada alatnya pendingin. Jadi walaupun di tengah jalan itu airnya dingin. Yang bikin air tersebut, yang memiliki alat, yang ngebor, yang apa, itu jika mewakafkan hanya untuk minum, haram digunakan untuk bersuci wudhu di sana. Haram. Terus kalau tidak ada air bagaimana? Kalau tidak ada air, cuma air itu tok, wajib tayamum. Karena memang wakafnya untuk minum. Kalau ngotot aja, air itu dipakai. Walaupun haram tetap dipakai. Kan haram karena wakafnya untuk minum, tetap dipakai. Bagaimana hukumnya? Hukumnya wudhunya sah, tapi pekerjaannya haram. Karena memang bukan untuk wudhu, tapi itu air untuk minum. Ini pentingnya untuk menjaga barang wakaf. Barang wakaf itu tidak boleh digunakan semaunya. Wakafnya untuk apa? Harus digunakan untuk yang diwakafi. Kalau air tersebut diminum, alhamdulillah, karena afdalnya sodako itu air. Paling afdalnya sodako itu air. Sehingga banyak orang-orang kadang-kadang bangun kemudian diwakafkan untuk hanya minum. Karena memang airnya lain. Lebih dingin. Kemudian difilter mungkin, dikasih penyaring. Sehingga hanya untuk minum, bagi yang mewakafkan hanya untuk minum. Tapi kalau seandainya ada orang bikin gitu kemudian tidak diwakafkan untuk hanya minum, ya boleh. Mau dipakai apa boleh kalau dia mutlak tidak hanya untuk minum. Permasalahannya jika wakafnya hanya untuk minum, berarti hanya untuk minum. Apakah boleh dia membawa sesuatu? Jadi minum, seumpama dia ngambil air. Ngambil air di mana? Di air tadi. Dibawa keluar, tidak boleh. Saking nemen nih. Kalau sudah wakaf itu tidak boleh dibawa pindah dari tempatnya. Dia diminum di situ. Wa yahrumu hamlu syai'in minhu ila ghairi mahallih. Haram membawa sesuatu dari air tersebut ke selain tempatnya. Dibawa haram illa lidharurah, kecuali kalau memang darurat. Apa maksudnya darurat? Tidak ada air setelahnya. Kalau sudah tidak ada air setelahnya boleh, tapi bawanya secukupnya. Dalam perjalanan butuh 5 liter, ngambil 5 liter, tidak boleh lebih. Nah ini bahaya. Bayangkan, urusan air bisa jadi haram, apalagi barang yang lain. Karena walaupun
Orang itu banyak ibadahnya tapi waliyadzubillah makan yang haram, itu yang namanya ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa tidak dikabulkan, kenapa? Karena makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram. Sampai disebutkan Kanjeng Nabi pernah menceritakan ada seorang rajulan pemuda yutilus safar, banyak safarnya. Banyak safar untuk apa? Untuk ibadah. Hadir hol kono seumpama, hadir pengajian sana, ono wiritan berangkat, banyak. Pakaiannya as-as akbar. Saking akene ibadah sampai pakaian ini tidak ketelikur wis. Pakaian sudah ndak biasa, nyekel tas betok. Masya Allah ibadahnya akeh. Tapi ternyata kata Rasulullah, mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya juga haram. Ini urusan minuman air, haramnya seperti ini. Apalagi minuman yang lain. Fa anna yustajabulah. Bagaimana dia akan dikabulkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena makanan dan minuman dari haram wal iyadu billah. Ada orang tanya ke Imam Sufyan Tsauri. Tanya tentang apa? Tentang fadilahnya shaf pertama. Tanya dia, wahai Imam, fadilahnya shaf pertama itu bagaimana? Apa katanya Imam Sufyan? Saffi ghida'aka. Sampean bersihkan, sampean jaga perut sampean dari yang haram, baru sampean tanya tentang fadilahnya shaf pertama. Jangan terus-terusan ada di shaf pertama tapi makanannya dari haram. Orang kalau sudah makanannya yang dari haram, itu seperti dia bangun rumah tapi di atas laut. Walaupun rumahnya tingkat 3, indah, besar, megah, tapi di atas laut, ya kentir. Maksudnya tanpa pondasi, miring diambil ombak. Ibadah banyak, Masya Allah. Kalau sholat shaf pertama, Quran tidak pernah lepas. Tapi waliyadzubillah, barang haram juga dimakan, itu seperti membangun amalan yang hanya cepat hilang waliyadzubillah. Jadi urusan air. Apalagi urusan yang lainnya. Orang itu juga memperhatikan di dalam urusan perutnya. Karena ini asas, pondasi. Yang perlu pertama itu yang diatur perutnya, makanannya. Kalau makanan minumannya itu benar, baru. Lihat Allah perintahkan apa kepada para nabinya. Allah perintahkan kepada para nabinya, ya ayyuhar rusulu. Wahai para rasul, Allah katakan, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah kamu yang baik, kemudian beramallah kebaikan. Saya mau tanya, yang diperintahkan itu makan dulu apa beramal dulu? Makan dulu. Allah perintahkan makan sing apik, thayyibat. Thayyibat itu makan yang thayyib. Apakah makanan yang enak, makanan yang bergizi? Tidak hanya saja itu, makanan yang halal. Cari makanan yang bergizi, Masya Allah. 4 sehat, 5 sempurna, 6 ngentit tibai. Wah, bodoh. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Bila perlu 3 halal isi. Mari ngono baru sehat. Bukan cari sehat dulu tapi cari halal dulu. Karena kalau sudah makanannya halal, ibadah itu moro gampang. Ngaji moro enteng, nang masjid moro enteng, ngelakoni ba'diyah enteng. Kenapa? Makanannya halal. Ini yang berkata bukan saya, Rasulullah. Man akalal halala. Barang siapa yang makan halal atau ajawarihuh, maka akan taat anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya akan taat. Kenapa? Karena banyak makan yang halal. Jadi kembali di dalam permasalahan tadi,
kalau sudah ini air diwakafkan untuk minum, tidak boleh digunakan bersuci. Untuk wudhu tidak boleh. Untuk wudhu tidak boleh. Untuk wudhu tidak boleh. Wakaf itu miliknya Allah, bukan miliknya orang. Wal waqfu milkun lil bari. Wakaf itu miliknya Allah. Kalau sudah diwakafkan, itu berarti milik Allah. Itu aku sing wakafno dudu, saiki sudah milik Allah Subhanahu wa taala barang yang diwakafkan. Nggih. Jadi itu bahasan di dalam air yang wakaf. Sama dengan air kalau wakaf untuk masjid, tidak boleh wudhu 4 kali, jadinya haram. Saya mau tanya, basuh muka itu berapa kali? 3. Kalau 4 kali apa hukumnya? Apa hukumnya? Makruh. Nambahi 4 itu makruh, bukan tambah bagus. Wudhu rek, cek luwi afdol, ping 10. Waduh. Tambah makruh. Kecuali kalau airnya tadi wakaf milik masjid, ping 4 itu haram. Bayangkan, urusan air aja dibahas, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Urusan masjid ini tidak gampang-gampang, urusan bahkan barang wakaf. Kalau jaga uangnya masjid, jaga uangnya wakaf, itu dia tanggung jawab kepada Allah. Harus betul-betul tahu syariat bagaimana barang wakaf. Barang wakaf air saja dipermasalahkan. Kalau wakaf untuk minum, tidak boleh buat wudhu. Tayamum. Bayangkan, tidak boleh buat wudhu, gantinya harus tayamum. Kalau seumpama minumnya di sana tidak boleh dibawa, kecuali darurat. Kalau memang darurat harus bawa secukupnya. Kalau di jalan butuh 5 liter, tidak boleh nambah 1 liter, 5 liter dok. Kenapa? Ini wakaf, lain permasalahannya. Bayangkan, padahal wudhu itu kan ibadah. Tapi kalau tidak tahu caranya, itu bisa jadi haram. Karena barang wakaf sangat sulit pembahasannya. Oke. Saya teruskan. Ini bahas kalau seandainya istabaha, serupa. Sekarang bahas ijtihad. Berusaha mencari yang tohir. Ini masih masalah air. Jadi ini masalah air sebulanan lebih mungkin. Sekarang bahas kalau sampean nemu ada air yang kira-kira ada tohir, ada mutanajis. Ini boleh sampean ijtihad. Berusaha cari mana yang tohir untuk bersuci. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu mengeluarkan kemampuan untuk mendapatkan maksud. Ijtihad. Contoh ya, ada 2 bak. Satunya kayaknya salah satu ini dikencingi kucing. Tapi tidak tahu sampean bak mana, ijtihad. Nah ini yang dibahas. Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin. Kalau serupa bagi dia atau samar bagi dia, tohirun bimutanajjisin, air yang tohir dengan air yang mutanajjis, ini bingung, istabaha, hampir sama, tidak kelihatan mana yang suci, mana yang najis, tidak kelihatan, serupa. Apakah harus dibuang dua-duanya? Tidak, boleh ijtihad untuk mencari mana yang tohir. Harus ada 2 syaratnya, kalau 1 tidak boleh. Contoh, sampean ada 1 bak mandi tok, kena najis, jadi mutanajis. Apakah itu boleh ijtihad? Tidak boleh ijtihad karena tidak lebih dari 1, harus 2. Namanya ijtihad itu harus 2. Wa tatahhara bima dhanna taharatahu, dan dia
bersuci dengan yang dia sangka sucinya. Paham? Ada dua air seumpama. Ya, seumpama. Tak contohkan. Dua air. 1, 2. Sampean pergi. Ada yang ngatakan salah satu ini kena mutan najis. Tapi sampai tidak tahu apa yang ini kena najis, apa yang ini. Harus 2. Tapi kalau 1 tok, tidak boleh istihad, ya pasti ini tidak boleh mutan najis ini, tidak boleh buat wudhu. Tapi kalau 2, boleh ijtihad. Sampai tidak tahu ijtihadnya itu dengan apa? Ijtihadnya itu boleh dengan tanda-tanda. Ya, contoh, ini tergenang, gerakan, kayaknya ini yang suci, ini yang kena mutan najis. Ini tadi tempatnya di sini, kok pindah ya? Takutnya ini yang kena najis. Nah, itu ijtihadnya. Kemudian sampai nyangka kuat, donna, yang suci itu ini, yang kena najis itu ini. Sampean tatoharo suci bima donna toharotahu dengan yang dia sangka sucinya air tersebut. Paham ya? Boleh ijtihad. Kemudian atau buat minum. Sampean mau minum. Ini kayaknya ada bangkainya tikus lewat sini atau dibawa. Di mana? Oh, ini gerak. Berarti ini yang kena bangkai tadi, yang lewat tadi. Nah, itu namanya ijtihad. Tidak ketok. Kecuali sampean ketok, sudah ada bangkainya, tidak perlu ijtihad. Mau sampean kelihatan kok. Itu yang dimaksud sampean serupa, agak mirip yang najis, mutanajis dengan yang tohir. Ijtihad itu apakah harus banyak? Walaupun air sedikit tetap boleh ijtihad. Tetap boleh ijtihad. Tapi ijtihad itu air suci dengan mutanajis, bukan dengan najis. Ada air suci dengan mutanajis, ijtihad boleh. Tapi kalau air suci dengan air najis seperti air kencing, ya tidak boleh. Ya bukan ijtihad, karena sampean sudah tahu satunya najis. Nah, yang dimaksud itu mutanajis. Walau a'mah, boleh ijtihad walaupun untuk orang yang tidak bisa lihat. Karena ijtihad urusan air itu orang yang buta boleh ijtihad. Paham? Karena air itu bisa dilihat dan ijtihad dengan panca indera selain penglihatan. Baunya atau rasa perasaannya, nah itu bisa ijtihad. Walaupun dengan apa? Dengan selain penglihatan. Beda urusan apa? Urusan kiblat. Kalau urusan kiblat itu orang yang tidak bisa lihat tidak boleh ijtihad. Gollada basiron, harus ikut dengan orang yang bisa lihat. Harus ikut dengan orang yang bisa lihat. Kalau urusan kiblat, contoh sampai di hutan, tidak tahu mana kiblat, akhirnya sampai ijtihad. Seumpama sampai ijtihad di sini, 2 orang ini, koncone si jine ijtihad, kayaknya di sini. Ini sama-sama ijtihad, tidak boleh jadi makmum. Sholat sendiri, tidak boleh yang mengatakan sini, bisa aku melok sampean naik, ya berarti jangan ijtihad, sampean ikut berarti. Nah, tapi ternyata seandainya ada orang buta di sana, tidak boleh ijtihad. Urusan kiblat tidak boleh, tapi urusan air boleh ijtihad. Ya. Kemudian ada syaratnya yang lain. Ijtihad itu memiliki tanda-tanda. Kalau terlalu tidak ada tanda, sulit, tidak boleh ijtihad. Ada tanda-tanda yang dia bisa ijtihad. Walau akhbarahu bitanajjusihi thiqatun, di kitabnya ya.
seandainya mengabari kepada dia dengan najisnya air siqotun, orang yang bisa dipercaya. Contoh, ada dua air, satu mutanajis, satu tohir. Sampai enggak tahu. Sampean enggak. Atau gini, bitanajusi gini, sampean ini aslinya enggak tahu kalau salah satu ini kena najis. Ada orang thiqah, orang yang terpercaya, walaupun perempuan, walaupun abad, dia mengatakan salah satu ini ada najisnya. Bukan semua, tapi salah satu ada najisnya. Syaratnya apa? Syaratnya wabayyana sababa. Harus mengatakan sebabnya. Jadi orang yang mengatakan salah satu najis ini harus mengatakan sebabnya. Contoh, ada orang ngomong, Mas, salah satu tempat air ini ada yang najis. Karena itu tadi saya lihat ada yang naik, enggak kelihatan seumpama, enggak kelihatan mananya. Ini ada gerakan karena gini, tapi orangnya itu juga enggak tahu. Yang penting harus mengatakan sebab sampean mengatakan salah satunya najis. Kalau seandainya seperti itu bagaimana? Au kana fagihan muwafiqan. Gini, masalahnya ini gini. Seandainya ada orang mengatakan ini yang najis, boleh diterima apa enggak? Boleh, kalau dia itu memang siqoh. Sampean bingung, ini salah satu ada najis, datang orang, yang najis itu ini loh. Karena sebabnya tanda-tandanya itu gini. Boleh sampean ambil perkataannya. Tapi lek gak mengatakan sebab enggak boleh. Sampean bingung, yang najis ini mana ya? Lek kretek hatiku tok iki. Dari mana sampean? Teko mimpi, Mang. Wah, ya gak iso. Tak bisa dipakai dasar mimpi. Ada dulu ya di Tarim bingung besok lebaran apa besok masih puasa. Besok lebaran atau besok masih puasa. Akhirnya ada orang ngomong, besok lebaran. Loh, mana dalilnya? Atau apakah kamu melihat? Tidak ada yang melihat ru'yah. Tapi dia ngomong besok lebaran. Padahal tidak ada yang lihat ru'yah. Kan harus dilihat ru'yahnya itu. Ini tidak pakai lihat ru'yah, ngomong besok lebaran. Akhirnya ngomong ke godinya, hakim waktu itu. Ditanya sama hakimnya, sampean ngatakan besok itu lebaran, dasarnya apa? Saya mimpi Rasulullah. Saya mimpi Kanjeng Nabi besok lebaran. Hakimnya ngomong, sampean mimpi kalau saya ketemu langsung. Loh, kalau saya ketemu langsung. Loh, ketemu langsung sampean, enggak pakai mimpi. Iya, karena saya baca hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Sampean puasa dengan ru'yah hilal dan sampean selesai puasa dengan ru'yahnya. Itu adalah hadisnya Nabi, berarti saya ketemu langsung. Waduh, sing mimpi kalah berarti. Nah, jadi harus bayana sabab, menerangkan sebabnya apa dan apa. Atau tidak menerangkan sebabnya, tapi dia itu fagihan, faqih, ahli fikih, urusan air faham, muwafiqon, podo madhabi. Kalau tidak sama jangan, karena lain di dalam urusan air antara pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau dia itu tidak menerangkan sebabnya, tapi dia itu faqih, ngerti urusan air dan sama madhabnya, i'tamadahu. Apa artinya i'tamadahu? Mengambil perkataannya orang siqoh tadi, ambilen. Nggih, kula nurut. Contoh satunya mengatakan yang kena najis itu ini loh, karena ini, menerangkan sebabnya. Ya saya mengikut. Atau ndak pakai sing kena najis itu ini. Meneng tok ndak pakai menerangkan sebabnya, tapi dia ahli fikih, sama madhabnya, sama juga i'tamadahu, ambil perkataannya orang itu. Saya mau tanya, ngambil perkataannya orang itu
Sunnah apa harus? Wajib diambil. Kalau dia itu dua. Satu, kalau nerangkan sebabnya atau dia ahli fikih urusan toharo dan sama madhabnya. Tapi yang ngomong itu siqoh. Tahu siqoh? Orang yang memang bisa dipercaya. Kalau orang fasik tidak bisa. Sholat subuh gak tahu, moro-moro ngomong iki najis, wis urusan sholat musik bisa. Ya iso harus yang siqoh. Atau mungkin orang yang majnun itu bukan siqoh. Wong gak waras. Wong gak waras ya apa? Iki wali akhir zaman iki. Gak iso. Gak iso harus apa? Harus tahu madhab. Kau itu urusan iki dohir sudah. Urusan dohir kau no wali-walian iki bisa ya. Maksudnya bukan walian gitu, maksudnya yang dohir, yang nampak. Nah, gitu. Jadi harus bayanas sabab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan tentang masalah tempat emas dan perak. Apakah boleh menggunakan bab air sudah berarti. Bab air sudah selesai di kitab Muqaddimah. Setelah tempat masalah siwak baru masalah wudu. Kenapa tempat dibahas sebelum wudu? Karena biasanya wudu itu juga ada tempatnya. Pakai tempat dari emas. Sampai punya di rumah garpu dari emas. Sendok dari emas. Apa hukumnya? Nah itu insya Allah besok dibahas. Tempat dari emas dan perak. Atau mungkin sampean punya panci. Sampean tempel dengan emas. Boleh apa enggak? Nah itu semua insya Allah dibahas di dalam pertemuan yang akan datang. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Bab fil muhafadhati fil a'mal. Bab di dalam muhafadhah, menjaga amalan-amalan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa qala ta'ala wa gaffayna bi'isa ibn maryama wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bab tentang tawassut, tengah-tengah di dalam beramal, selesai di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampai kita di dalam bab tentang muhafadhah 'alal a'mal, menjaga amalan. Menjaga amalan itu sangat penting, karena yang namanya amal di dunia itu adalah bekal ketika kelak di akhirat.
Tidak ada bekal yang paling bagus di akhirat kecuali ketakwaan, yaitu amalan kita di dunia. Sampean ini setiap hari jika beramal, sampean ini memperbanyak bekal. Lebih banyak bekalnya sampean menuju akhirat, lebih mulia dan lebih derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga amalan itu sangat penting. Bagaimana orang-orang tersebut Allah perintahkan untuk menjaga amalan. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak di dalam hadisnya menerangkan tentang fadilah keutamaan menjaga amalan. Ayat pertama disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni, apakah belum datang waktunya, lilladina amanu, untuk orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hatinya zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk taat manazala minal haq, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu kalladina utul kitab, dan jangan menjadi seperti orang yang diberi kitab min qablu, dari sebelum, fatala alaihimul amadu, maka panjang bagi mereka al amadu, yaitu zaman antara mereka dengan nabinya, zamannya. Akhirnya ketika tidak beramal, faqasat qulubuhum, maka hati mereka itu keras. Qasat qulubuhum lam talin lidzikrillah, hatinya tidak lemah, tidak lunak karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang mulia. Termasuk dikatakan ayat ini termasuk sebab tobatnya Fudail bin Iyad. Jadi Imam Fudail bin Iyad itu dulu pada masa muda-mudanya akhirnya jadi aulia wassalihun, kata-katanya banyak diambil. Itu pernah wa'adha jariyah, pernah janjian sama perempuan. Janjian karo wong wedo. Janjian dengan perempuan. Ketika sudah mau naik kayak tembok, ketika sudah mau naik, waktu dia sudah janjian, ada suara Al-Quran. Apa suaranya? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum waktunya untuk orang-orang yang beriman hatinya khusyuk untuk mengingat Allah? Ya Allah, enak-enak kate kepingin maksiat, akhirnya ada teguran langsung dari Allah. Ayat tersebut langsung ngomong Fudail bin Iyad, wagat ana, sakniki waktune saya untuk zikir mengingat Allah. Tobat Fudail bin Iyad, akhirnya jadi aulia yang besar. Karena memang ini sudah waktunya untuk khusyuk zikir kepada Allah. Dan untuk taat dengan Allah, jangan jadi seperti sebelum-sebelumnya dari orang-orang yang diberikan kitab. Mereka kenapa? Panjang dengan nabinya, akhirnya tidak zikir-zikir sampai keras yang namanya hati ini. Jarang beramal, hatinya keras, qaswah. Kalau sudah jarang zikir, jarang beramal, hati itu bisa jadi keras. Hati yang keras itu bahaya. Hati yang keras itu bahaya. Kenapa? Karena hati yang keras itu hati yang sulit diajak untuk ibadah. Disebutkan ab'adul asya ilallahi ta'ala qaswatul qalbi. Sesuatu yang paling jauh kepada Allah itu hati yang qaswah, hati yang kaku.
paling dekat dengan Allah itu hati yang lunak. Ya apa membedakan antara hati yang lunak dengan hati yang kaku? Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad mengatakan qaswatul qalbi, hati yang keras itu adalah ghiladul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'athara anil mau'idhah au kama qala. Hati yang kaku itu adalah hati yang keras sehingga tidak membekas kepada dia mau'idhah, nasihat. Kira-kira ada apa enggak? Orang sing dinasehati gak mempan. Sampai gawokno ayat 18 tentang kewajiban sholat, minggir, pancet aja gak sholat. Ada apa enggak? Banyak. Sampean bawakan ancaman dari Nabi Muhammad, seumpama ketemu orang yang sholat, tapi orang yang sholat hatinya itu keras, ninggalkan sholat. Sampean bawa tentang hadis ancaman bagi orang meninggalkan sholat, tidak takut. Sampean bawa, idza tarakar rajulu faridatan wahidatan, kalau ada orang meninggalkan satu fardu, ditulis namanya di pintu neraka. Apa tulisannya? Fulan bin Fulan harus masuk neraka. Gak wedi. Iki ati ini wis ati kaku. Hati yang ada kadang-kadang penyakit itu sulit sudah disembuhkan. Kadang-kadang ada istilah dokternya angkat tangan. Dokternya angkat tangan istilahnya. Yang penting gak angkat sikil lah bisa. Si angkat tangan dok. Dokternya angkat tangan. Sulit. Kenapa? Karena sudah sulit. Sudah bahaya. Orang juga gitu, kalau sudah punya hati yang bahaya, hati yang sulit, itu kayak sakit yang sulit diobati sudah. Ngobatinya itu serius. Sampai ditangani berapa dokter. Kenapa? Karena serius penyakitnya. Orang juga kalau punya hati dibiarkan kaku, tambah kaku, tambah kaku, tambah kaku, tambah kaku, ngobatinya itu lebih sulit. Tapi ngobati hati yang kaku itu bukan di dokter-dokter yang ada. Di dalam ulama dokternya hati. Hati kok kaku. Bagaimana ngelunakkan hati? Kalau hati yang lemah, tidak kaku, kebalikannya. Dekat mau itu langsung melbu. Melihat perjuangannya Kanjeng Nabi, ada orang menceritakan perjuangan Kanjeng Nabi, langsung ke hati. Kenapa? Karena hati ini hati sing lunak. Apa kata Abdullah Haddad? Wala yariku wala yalinu inda dzikril maut. Tanda hati yang keras itu tidak pernah takut dan tidak pernah lunak ketika mengingat mati. Jadi lek wis eling mati gak tahu wedi. Bukan takut mati, aulia itu tidak takut mati, tapi takut apa yang dibawa mati. Kalau wali itu tidak takut mati, mereka jihad, sahabat, siapa takut mati? Ada yang tambah minta mati. Bukan takut mati, tapi takut apa yang akan dibawa di dalam kematian. Ini kalau orang tadi sudah sering mengingat, hatinya akan talin, hatinya akan menjadi hati yang lembut. Kalau jarang zikir, itu berarti nanti ditakutkan hatinya jadi hati yang kaku. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ghaffayna bi Isa bin Maryam," dan kami iringi dengan Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa ibni Maryam. "Wa atainahul Injil," dan kami berikan kepadanya kitab Injil. "Wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu," dan kami jadikan di dalam hati yang mengikutinya. Allah jadikan hati yang mengikutinya, jadikan apa? Rahfatan, belas kasihan. Warahmatan, dan kami jadikan di dalam hatinya rahmat. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, pendeta-pendeta, rohib-rohib yang kami adakan, maka tabna alaihim, tidak kami wajibkan kepada mereka untuk apa, kecuali apa kepada mereka tadi, untuk di dalam kitabnya dan di dalam orang yang alim di zamannya,
illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mengharap Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'auha, dan mereka tidak memelihara betul-betul haqqa riayatiha, dengan pemeliharaan yang benar-benar. Apa artinya di sini? Di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa rahmat, ra'fa. Tapi jika mereka tidak menjaganya betul-betul, maka juga Allah akan jauhkan dari yang namanya rahmat dan juga ra'fa dan segalanya. Sesungguhnya perintah untuk beramal kebaikan itu bukan saja di zamannya Nabi Muhammad, mulai zaman dahulu. Umat-umat yang terlebih dahulu itu juga diperintahkan untuk beramal kebaikan, yang banyak ibadah, yang banyak berzikir, yang banyak ngaji kitabnya, sing cedek karo nabine, yang banyak memperbanyak amalan soleh. Itu sudah diperintahkan mulai zaman-zaman awal. Itu termasuk ketakwaan yang diwasiatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, umat yang diberi kitab. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum. Allah firmankan, dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepada kalian. Siapa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat. Wasiat untuk banyak bertakwa, sing akeh salat, sing akeh ibadah, sing mikirno awake. Itu sudah wasiat perintah Allah, bukan saja kepada umat Nabi, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Yang namanya ibadah itu adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Memang yang namanya ibadah itu awwaluha murrun wa akhiruha hulwun. Ibadah itu awalnya pahit, akhirnya manis. Ibadah. Maksiat kebalikannya, awwaluha hulwun wa akhiruha awwaluha murrun wa awwaluha hulwun wa akhiruha murrun. Ibadah itu permulaannya murrun, pahit. Ayo ngaji kayak gini, pahit. Ayo sholat, jogo Al-Quran, bocok Al-Quran bendino, wabot. Coba kalau puasa, tambah wabot maneng. Bangun malam, wabot. Jogo sholat berjamaah, berat. Itu murrun, pahit. Tapi akhirnya hulwun, manis. Seperti apa? Seperti ada orang yang naik ke gunung, pertamanya itu sulit, kalau sudah sampai di atas gunung itu nikmat. Betul. Orang kalau naik gunung, lihat pendaki gunung, jalan kaki, kadang-kadang puluhan kilo, bukan puluhan kilo biasa, naik, bukan datar, bawa perlengkapan, ono sing nggo gendero, ada yang perlengkapannya sampai sepatunya sampai apa, ndak kuat, capek, istirahat, meneruskan perjalanan, tidurnya biasa, kemudian bekalnya tambah sedikit. Sampai kadang-kadang banyak yang meninggal waktu mendaki gunung. Ada yang hilang waktu mendaki gunung. Sampai di atas kan sulit. Sampai di atas sudah nikmat. Itu kayak orang apa? Kayak orang ibadah. Malam bangun, jogo sholat jamaah, baca Quran, baca wirid. Bukan setiap malam Jumat tok, bendino. Terus. Tapi kalau sudah nanti di akhirat, nikmat. Karena amalannya banyak. Kayak orang sudah di gunung. Orang kalau sudah sampai di gunung bagaimana? Nikmat. Kadang-kadang selfie bareng. Waduh. Makan di atas gunung. Karena apa? Sudah sampai di atas gunung, nikmat.
Walaupun pertamanya itu sulit. Tapi kalau maksiat, pertamanya itu enak, akhirnya tidak enak, remek kabeh. Kayak apa? Kayak orang turun dari ketinggian, terjun payung, lali payungi. Subhanallah. Terjun payung, lali payungi. Enggak payung biasa itu. Kira-kira ada orang naik pesawat, kepingin nyoba kesaktian. Sampai di atas, dia loncat di atas. Orang terjun payung, lali payungi. Begitu loncat dari pesawat, dari gunung yang tinggi, loncat pertamanya, wena ISIS. Enak mana saya mau tanya? Turun dari gunung loncat sama naik loncat. Enak mana? Di tengah jalan enak ISIS. Tapi akhirnya yo mati. Watamat tahlil 7 hari sudah. Pertamanya nikmat. Oh ISIS. Duduk Doraemon nih baling-baling bambu duduk. Kanggai payung, ya mati. Orang juga gitu. Maksiat koyo enak. Delok wong nang masjid, masya Allah, awake waduh, gak Jumatan. Delok wong pengajian, yo gak gelem berangkat. Delok wong poso, melbu warung, mangan sarapan. Delok wong ngelakoni ibadah, gak gelem ibadah, koyo enak, koyo tenang. Barang haram dipuangan, koyo gak ono hisabi. Semua akhirnya ketika sudah kayak enak semua, waliyadzubillah, akhirnya yang murrun, akhirnya yang pahit, waliyadzubillah. Kalau sudah pahit di akhirat, itu bukan seperti pahit di dunia. Kalau ngerasani pahit di dunia, kadang-kadang jenengi urip di dunia, macam-macam, kadang legi, kadang pahit. Hidup di dunia ini kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Kadang-kadang susah, kadang seneng, kadang sehat, kadang sakit, itu di dunia. Tapi kalau hidup di akhirat, lek wis pahit tok, lek wis legi tok, tidak ada tengah-tengah. Harus pahit atau legi, itu tok sudah. Kalau tidak neraka, ya surga. Tidak ada tengah-tengah, gak terlalu manis, gak iso bisa. Lek gak legi, ya pahit di akhirat. Sesungguhnya orang itu di dalam ibadah adalah melawan hawa nafsu memang. Namanya ibadah itu melawan hawa nafsu, yaitu yang pahit itu. Pahitnya itu karena melawan hawa nafsu. Sampai disebutkan ketika Nabi SAW pulang dari jihad, apa kata Rasulullah? Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang lebih besar dibandingkan perang? Apa kata Rasulullah? Jihadun nafas, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kalau sudah perang melawan nafsu ini mampu, dia akan gampang untuk ibadah. Ini yang dimaksud a'malul khair, memperbanyak amalan. Apalagi kalau Masya Allah di waktu hawa nafsu itu kuat-kuatnya. Di waktu keadaan keinginan untuk senang-senang tok tapi digunakan ibadah seperti apa? Di waktu masa muda. Di waktu masa muda itu kan masa yang paling enak digunakan senang-senang. Ini enggak digunakan untuk ibadah. Itu dikatakan oleh Nabi seperti malaikat. Karena memang kebanyakan biasanya pengajian, tadarusan, sholat jamaah. Iki sing akeh sing nom apa sing tuwek? Tuwek. Coba dihitung sekarang seumpama. Sing hadir iki kayak saiki. Akeh sing di. Banyak yang tua mungkin. Lek gak tua arek-arek wisan. Jadi yang tua banyak, tapi kalau ada anak muda ibadah, apa kata Rasulullah? Ayyuhasyab. Wahai pemuda, kata Rasulullah, at-tariku syahwatahu min ajli, yang meninggalkan syahwat keinginannya hanya karenaku, anta indi kaba'di malaikati, kamu itu seperti malaikatku.
dipodokno karo malaikat. Kenapa? Karena seakan-akan tidak pernah berbuat atau tidak memiliki keinginan kecuali ibadah. Manusia itu kan diberikan syahwat. Artinya syahwat itu keinginan untuk senang. Keinginan untuk senang itu diberikan. Kalau malaikat itu ibadah terus. Kalau kita ini kan sih mikir, kepingin nang kono, kepingin melaku-melaku, kepingin iki, kadang-kadang kati sholat males. Tapi lek malaikat tidak pernah. Engkau seiki gak ono dari malaikat. Lek menungso engkau seiki wake bisa. Sholat yo si engkau si ai. Engkau seiki wake. Tapi malaikat tidak pernah. Malaikat itu ada pernah diperintahkan sujud sampai kiamat sujud dok. Gak tahu takon kapan mantune ya Allah gak tahu. Disuruh sujud sampai kiamat sujud. Ada malaikat yang diperintahkan ruku sampai kiamat ruku. Gak tahu ngomong kulo sujud mawon, gak tahu. Kalau sudah diperintahkan ruku, ruku. Kalau diperintahkan sujud ya sujud. Itu adalah amal. Di sini bab tentang menjaga amalan. Karena orang itu kalau sudah istiqomah, kemudian tidak istiqomah, itu kayak ngerusak jahitan. Ngerusak tenunan. Kan ada itu mainan anak-anak kotak disambung sampai jadi tinggi. Orang itu beramal, ojo dirusak. Terus istiqomah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala takunu kallati nagadat ghazlaha. Kamu ini, Anda ini Allah firmankan jangan jadi seperti orang atau perempuan nagadat ghazlaha yang dia itu mengurai, merusak tenunannya. Min ba'di quwwatin, setelah kuat tenunannya. Ankasa, dengan urean diurai hilang semua. Orang itu kan harus telaten didik. Orang jahit itu tidak langsung jahit tangannya. Atau mungkin orang nenun dikit, nenun aja, jangan jahit. Nyulam itu dikit, harus telaten. Sarung tenun, bukan sarung yang dari kain langsung produksi, bukan. Sarung tenun 1, 2, harus telaten. Kadang-kadang 1 hari dapat 1 sarung. Telaten, siapa? Kalau tidak telaten tidak bisa orang nenun itu. Cetak, teko isu sampai jam 8 si atuk seprapat. Nanti ditutup no siang atuk separuh. Nanti sehari kadang-kadang belum selesai, besok lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kalau tidak istiqomah, kalau seandainya merusak apa yang dia lakukan, seperti orang nenun kemudian diurai buyar karena tidak istiqomah. Selesai. Jadi wong sing api alhamdulillah ngelakoni ibadah salat witir, ngelakoni wirid, ngelakoni koyok nenun. Kayak nenun orang itu. Ngelakoni bendino ibadah ini supaya apa? Supaya jadi. Harus sabar. Orang ibadah itu harus sabar. Kayak orang nenun itu harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa jadi sarung. Jadi apa? Jadi serbet akhirnya. Tidak bisa jadi sarung. Harus nenun. Terus. Orang juga ibadah, bendino istiqomah. Kalau seandainya dia bangun malam atau mungkin baca Quran atau baca wirid terus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran ayat 1-nya, wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang apa yakin itu? Banyak ulama mentafsirkan dan termasuk tabi'in. Apa itu yakin? Yaitu al-maut, mati. Jadi sing jenenge ibadah iki aja ngenteni sampai insyaallah kula istiqomah 2 tahun. Loh, ya apa sih? Istiqomah iki sampai mati. Hatta ya'tiyakal yakin Allah sebutkan sampai yang namanya ibadah kepada Allah sampai mati. Istiqomah terus. Seperti apa Allah katakan? Seperti apa penyair katakan nadartu, saya melihat dunia. Ya, saya melihat dunia. Kemudian saya lihat dunia ini seperti air yang luas, koyok laut. Wattakhadu salihal a'mali sufuna.
seperti mereka jadikan amalan kebaikan itu seperti perahu. Saya mau tanya, seumpama ini ya, saya ini sekarang di perahu, kan biasanya ada itu di tempat rekreasi perahu yang pakai apa ini? GTI, ono GTI. Orang GTI itu harus sabar. Lek gak sabar, gak kira tutuk pinggiran. Enak-enak tutuk gak kesel aku wis. Tak buat GTI-ku, yo mati kon ndek kono. Harus apa? Harus sabar GTI itu. Orang di dunia juga harus sabar. Sholat, yo kudu sabar terusan. Sholat istiqomah berjamaah, ngelakoni ibadah, hadir pengajian kudu sabar. Apa dikatakan? Mereka menjadikan perahunya solihal a'mal, amalan solehnya seperti perahu yang akan ke tepian. Sampean kan kepingin surga ini sudah kelihatan. Seumpama surga di sana, sampean saat niki getek, sampean getek sedikit, getek dengan apa? Sampean itu dengan getek gimang, dengan amalan kebaikan, tambah didik sholat berjamaah, tambah didik hadir majelis ilmu. Terus tambah cedek karo surga, tambah cedek karo surga, tambah cedek karo surga, masuk surga. Harus yang namanya sabar. Kalau tidak sabar, tidak mungkin akan sampai tujuan. Dengan apa? Dengan amalan. Amalan apa? Amalan yang bisa membuat dia untuk lebih beramal sanggup untuk akhirat. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, komentari atau tentang keyakinan. Tadi disebutkan kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin? Kematian. Beliau katakan, saya tidak melihat yakin yang lebih serupa dengan ragu kecuali ketika orang yakin dengan mati tapi gak siap-siap untuk kematian. Paham artinya? Namanya yakin sama ragu itu kan lain. Ada yakin, ada ragu. Yakin ini 100%. Ragu itu 50%. Ada orang yakin nanti mati. Saya mau tanya yang hadir di sini, yakin manusia itu mati? Yakin. Tapi kata beliau, orang kalau yakin mati tapi gak siap-siap, iku duduk yakin, iku ragu jenenge. Orang kalau dia itu yakin mati tapi tidak siap-siap, bukan yakin, ragu. Jenenge yakin ini 100%. Tapi kok gak dibarengi dengan amalan soleh, berarti sampai ragu dengan kematian. Kenapa? Karena kalau sudah yakin adanya kematian dan yakin dengan kematian itu tidak ada yang dibawa kecuali amalan soleh, berarti tandanya keyakinan itu adalah persiapan untuk kematian. Apa persiapan untuk kematian? Yaitu solihal a'mal, amalan yang soleh. Alhamdulillah. Kalau dijadikan orang sing giat ibadah, kita lihat sampai kalau lihat orang maksiat itu syukur. Sampai sunnah sujud syukur kalau lihat orang maksiat. Ya opo, urip ping pisan kok wani maksiat. Sunnah sujud syukur ketika melihat maksiat. Karena alhamdulillah tidak dijadikan orang yang ahli maksiat. Sujud syukur sunnah. Bayangkan urip ping pisan dipakai maksiat. Sungguh sangat rugi. Tapi lek urip ping pisan digunakan ibadah seperti aulia was salihun, itu adalah keuntungan baginya. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang banyak beribadah, banyak melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perbuatan maksiat saghiriha wa kabiriha, diberikan istiqamah untuk menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. يا لطيفا لم يزال والطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزال والطف بنا والمسلمين طف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزال والطف بنا
ربنا يا ذا الأولى بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضافوا أجمعين. لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واحمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذيين. يا لطيفا لم يزد الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والقهط ارفع والوباء واجعل إيدانا كالهبا وأمر حمانا والربا وكن لنا أونا معين. إنك لطيف لم تزال والتف بنا وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين. والتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال والتف بنا واسلهنا به واسله جميع أحزابه وشيد دينا به واصلح أمور المسلمين. فيما نزل إنك لطيف لم تزال والتف بنا أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمير. يا لطيفا لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزال قلت بنا والمسلمين. واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين. يا لطيفا لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزال قلت بنا. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكره من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الورار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسله كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من
منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد طوش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة لسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه وأزواجه وجميع ذرة ساداتنا على البعلوي وأصولهم أجمعين والدينا والديكم أولياء بدأ عبد الله بن الحداد وحب علي بن عبد الله والدينا والدينا الله يفتح لنا ولكم فتح على رفين وبكينا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.